Terima kasih kepada sahabat-sahabat Tuhan, komunitas Love Praying Family yang mempercayakan saya untuk membawakan renungan pada jam belas kasihan, jam kerahiman. Jam Tuhan memberikan kita banyak belas kasihan dan cinta. Tema yang diminta oleh komunitas adalah kebencian setan terhadap kerahiman ilahi. Hari ini juga gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Untuk kita memohon doa Santo Yohanes Pembaptis, bentara kasih Tuhan itu, untuk membantu kita mengalami belas kasihan. Kalau kita membaca renungan dari buku Santa Faustina yang ditulis Santa Faustina, buku dengan artikel pada 812. Kita menemukan ini, tulisan ini. Hari ini aku telah melakukan pertempuran dengan roh-roh kegelapan untuk memenangkan satu jiwa. Betapa mengerikan kebencian setan terhadap kerahiman Allah. Aku menyaksikan bagaimana ia menentang seluruh karya kerahiman. Sahabat-sahabat Tuhan, komunitas Love Praying Family, kita melihat bahwa kebencian setan itu mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Saya pun dalam pelayanan mengalami mengalami kebencian ini. Pengalaman bagaimana setan berkarya dan menolak karya-karya kerahiman ini. Kebencian setan itu mengerikan. Kenapa? Mengapa sedemikian mengerikan? Perhatikan apa yang ditulis oleh Santa Faustina pada buku catatan hariannya artikel 98, nomor 98. Dia menulis begini, hal yang paling berat adalah pertama, cobaan yang paling berat adalah merasa ditinggalkan, keputus asa. Maka ketika kita berdoa tadi, mendoakan, mendaraskan koronka, mahkota kerahiman, dan kita melakukan jalan salib, kita berdoa untuk memenangkan jiwa, dan jiwa-jiwa yang mana? Jiwa yang putus asa. Karena itu saya berterima kasih kepada komunitas ini, selalu mendoakan doa jam kerahiman yang sangat penting untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ketika kita mendaraskan doa, perhatikan, iblis sangat membenci kita. Iblis sangat tidak menyukai kita. Dan dia berusaha untuk mengganggu kita. Untuk mengganggu dan merusak suasana doa atau mengganggu supaya kita tidak melakukan jam kerahiman. Karena itu komunitas Love Praying Family teruslah bertahan dalam doa. Apapun keadaan, perasaan merasa ditinggalkan, keputusasaan. Itu Santa Faustina melihat dirinya sama sekali ditinggalkan oleh Allah. Tadi kita merenungkan misteri ke-12 dari jalan salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan ditinggalkan oleh Allah begitu mengerikan. Karena itu orang-orang yang putus asa dan akhirnya melakukan tindakan yang tidak baik, melukai dirinya atau menghancurkan dirinya dan meninggalkan Tuhan. Karena mereka merasa tidak dicintai, ditinggalkan oleh Allah. Dan Santa Faustina menulis, ia berusaha membangkitkan kepercayaan dirinya. Tapi semakin ia berdoa, semakin merasa tersiksa. Banyak di antara kita merasakan ini. Merasa kekeringan. Merasa bahwa doa-doanya hambar. Tidak berdaya. Doa-doanya tidak memiliki kekuatan. Kehilangan roh. Seolah-olah doa semakin membangkitkan murka Allah. Persis, kata Santa Faustina, berada di tepi jurang. Merasa ditinggalkan. Seperti Yesus yang tersalib, dia merasa ditinggalkan. Itu adalah perasaan dari orang-orang berdosa. Jadi Yesus mengambil alih keadaan orang berdosa dan berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Adakah perasaan macam ini ketika kita berdoa? Saudara-saudari, bertahanlah dalam doa. Yang kedua, perasaan ditolak oleh Allah. Perasaan ditolak, merasa doa-doa tidak ada gunanya, sia-sia. Seperti menguap siksaan yang mencekam. Karena itu, kegelisahan dalam jiwa kita, kekeringan dalam jiwa kita, merasa sebatang kara adalah perasaan-perasaan ditolak. Dan saya bertemu dengan banyak orang yang mengalami hal ini. Mungkin itu berasal dari pengalaman traumatik, trauma relasi di dalam keluarga, trauma relasi di dalam komunitas, trauma relasi di dalam relasi kita antara sesama. Ada banyak trauma relasi yang membuat kita tersiksa, perasaan ditolak. Karena itu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat komunitas Love Praying Family, mari kita menengadah ke surga. Apa yang luar biasa dalam diri Rasul Kerahiman Santa Faustina? Ia yakin surga itu terbuka untuknya meskipun perasaan ditolak itu ada. Ia ditinggalkan sendirian, merasa sendiri. Ia tenggelam makin dalam dalam kegelapan. Siksaan merasa ditolak oleh Allah, oleh Tuhan. Namun yang luar biasa, ini kita butuh dukungan doa dari Bapak Pengakuan, Bapak Rohani, atau komunitas kita. Dikatakan, namun yang luar biasa, pengakuanku tidak mengizinkan aku untuk melewatkan satu komuni kudus pun. Satu komuni kudus jangan dilewati. Ikutlah misa kudus meskipun kita merasa ditinggalkan, diabaikan. Itu adalah serangan dari si jahat, kebencian dari si jahat. Si jahat benci pada kita. Dia menciptakan kegelisahan dalam jiwa kita supaya kita meninggalkan dia, meninggalkan Ekaristi. Karena itu, kalau kita membaca buku catatan harian 320, doa-doa yang kita panjatkan oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih, meredakan murka Bapa dan menurunkan hujan berkat. Sesudah adorasi, iblis yang menyamar dalam sekelompok anjing yang hitam besar, melompat, menyalak, berusaha mencabik-cabiknya. Satu dari kerumunan anjing itu mulai berbicara dengan kasar. Kasar penuh kebencian. Karena malam ini engkau telah merenggut banyak jiwa dari kami. Kami akan mencabik-cabikmu. Santa Faustina menjawab, kalau itu memang kehendak Allah, cabik-cabiklah aku. Dan mendengar itu, serentak kumpulan iblis yang menyamar dalam anjing-anjing itu berkata, mari kita lari, yang Maha Kudus menyertainya. Para sahabatku yang terkasih, saudara-saudariku, saya pun pernah mengalami hal ini. Ketika saya disapa oleh anjing, saya bersama keluarga masih duduk di satu tempat di dapur. Kami sedang bersenda gurau. Tiba-tiba seekor anjing berdiri di depan kami dan berbicara. Kami semua mendengarkan suaranya dalam bahasa daerah saya. Dia berkata, "Kamu buat apa?" Sangat mengejutkan. Dari situ saya bertanya-tanya dalam pikiran saya dan saya bertanya kepada para ahli teologi, bagaimana anjing bisa berbicara? Akhirnya saya menemukan jawaban dalam bukuan harian Faustina. Ternyata iblis sangat tidak menyukai suasana persaudaraan dan doa.
Iblis sangat tidak menyukai kita menghadiri misa. Dan dia berjuang untuk menarik kita. Karena itu, kesimpulannya, apapun keadaan, apapun kegelisahan, apapun dosamu, lautan kerahiman, samudera kerahiman, itu senantiasa membuat kita hidup di dalam belas kasihan. Kita ditenggelamkan. Saya percaya itu. Maka ada 2 kali kurang lebih, ada 3 kali saya disapa oleh anjing. Terutama ketika saya melakukan pelayanan-pelayanan yang berat dan bertemu dengan para peniten yang melakukan tindakan-tindakan aborti. Itu sangat mematikan. Pengalaman pertama yang saya jumpai, saya disapa dan keluarga saya disapa oleh anjing itu adalah pengalaman saya baru menemukan ini jawabannya karena kebencian. Di dalam keluarga itu ternyata ada kebencian. Saya minta, Tuhan buka mata saya untuk melihat apa yang terjadi di dalam keluarga. Kebencian. Ternyata kebencian adalah pintu masuk sang kegelapan, iblis. Karena itu saudara-saudariku, tutuplah pintu pada kebencian. Berdoalah. Berdoalah selalu dan senantiasa. Bahkan ketika kita sulit sekali berdoa, tidak berkonsentrasi dalam doa, biarkan belas kasihan Tuhan menyertai kita. Karena itu komunitas Love Praying Family. Teruslah berdoa seperti yang Anda lakukan hari ini. Teruslah melakukan doa koronka. Situasi apapun, di tengah perang, di tengah kesukaran, krisis ekonomi, percideraan, pertarungan, teruslah kita berdoa. Tuhan Sang Kerahiman memberkati kita. Amin. Karena kita tahu bahwa kita banyak juga yang memelihara anjing, Romo. Nah, jika anjing itu sering dipakai iblis untuk sebagai penyampaian isi hati daripada iblis, bagaimana caranya kita untuk mengetahui, karena kita hobi memelihara anjing, bagaimana Romo untuk memilih Baiklah, anjing baik yang Ibu Pasaribu, terima kasih. Apakah Apakah doa ini, renungan ini akan disiarkan ke YouTube? boleh iya, boleh tidak? Jika seizin Romo, kami Oke, akan siarkan. saya sangat diminta untuk membagikan itu lewat YouTube karena ada banyak permintaan. Karena Oh ketika iya. saya menaruh status ini, jadi mereka minta kami tunggu siaran ulang. Saya sangat mengizinkan. Baik, Ibu Pasaribu, terima kasih dan komunitas yang terkasih. Memelihara anjing tidak ada masalah. Tetapi kan anjing adalah binatang dalam rumah. Anjing adalah binatang yang domestikasi dan dia dipelihara dalam rumah. Seperti kucing juga. Kalau kita mendengar catatan Fonsi, ada 2 kali dia menyebut anjing dan kucing sebagai eh, binatang yang banyak dipakai oleh iblis. Banyak. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Rumah kita harus selalu memiliki air suci dan garam suci. Dan anjing atau binatang apapun bisa supaya tidak menjadi media yang dipakai untuk dimasuki oleh iblis. Dan mereka sangat pandai, Ibu. Iblis adalah aktor intelektual yang kuat, yang bersembunyi, dan dia memakai cara-cara yang begitu manusiawi yang mengganggu kita. Dan ada banyak tanda. Saya bertemu dengan juga beberapa, yang paling lazim itu kucing yang memuntahkan makanan misalnya. Kucing itu kan binatang bersih, tapi biasanya dia akhirnya buang air atau apa. Dia biasa dipakai juga, terutama kalau ada situasi-situasi saya di mana saya mendoakan pasien yang sakit berat atau menggunakan sarana non-medik yang dipakai mengganggu dan merusak dirinya. Maka pada saat itu biasanya kucing, anjing bisa dipakai oleh iblis untuk merusak saya, tapi saya tahu karena saya cukup punya kepekaan
untuk menangkap kehadiran iblis. Nah, Ibu, begitu jawaban semua. Terima kasih Romo. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan kesempatan yang sangat indah kita bersama dengan Romo. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Maksudnya yang dikatakannya apa ya, Romo? Bahasa daerah kami di sini, bahasa daerah kami, dia mengucapkan kata ini. Maaf, saya dari daerah Manggarai. Pandai apa, Meu? Artinya kamu buat apa? Bentar lagi tidur kita ya. Dan Ya. satu kali ketika saya bertemu dengan satu keluarga, karena saya akan melakukan doa, juga melakukan eksorsisme, izin uskup dan atas permintaan itu keluarga, maka saya pergi juga. Dan ketika saya dengan sepeda motor, saya membawa sakramen Maha Kudus, saya menaruh tas saya di depan dan sepeda motor. Dia zigzag di depan saya, zigzag. Dia berusaha untuk menjatuhkan saya, anjing itu. Ketika dia balik berteriak dan dia mulai berbicara satu kata, Ibu, kau, kau. Saya terkejut. Saya lalu macam, apa ya? Ada apa ini? Saya mulai bertanya-tanya. So, karena itu saya sangat butuh ekaristi. Karena itu Bapak dan Ibu, iblis tidak kelihatan. Tapi dia berkarya sangat nyata. Sangat nyata. Beberapa waktu yang lalu, ini kali ketiga, saya pergi ke pelayanan karena tugas saya memang untuk memberikan retret dan pengajaran di paroki-paroki. Saya pergi ke paroki ke pedalaman dan saya sampai di tempat itu, tempat perayaan di mana saya akan melakukan misa dan ritual pembersihan keluar kampung itu. Apa yang terjadi? Listrik di tempat di mana, karena itu ada listrik di tempat kami harus misa, itu padam, tidak bisa. Sementara listrik yang tersambung itu semua baik. Dan pada waktu itu tiba-tiba lebah itu menyerang tempat misa itu, semua orang lari ketakutan. Dan waktu itu seekor anjing menggonggong saya dan diarahkan kepada saya. Saya mengerti. Dan saya mendoakan koronka. Saya mendoakan koronka. Pada pada misteri luka Yesus ketiga, anjing itu berhenti menyala dan semua lebah itu pergi. Listrik kembali bernyala. Saya mereciki air suci ke tempat perayaan itu lalu tidak terjadi apa-apa. Dan saya menjalankan misa dengan baik. Karyanya nyata. Sungguh nyata. Tapi jangan dianggap tidak ada. Tapi jangan apa-apa iblis semua. Ingat Ibu ya, jadi yang paling utama adalah mari saudara-saudariku, terimalah Ekaristi. Pergilah ke Ekaristi, bertemulah dengan Yesus. Yesus memang bicara tentang iblis, tentang setan. Tapi lihat, dia mau tegakkan kerajaan. Dia jauh lebih besar. Karena itu jangan terlalu sering mempercakapkan iblis. Jangan beri tempat kepada dia. Kita suka sedikit-dikit iblis, sedikit-dikit kadang-kadang menyalahkan iblis. Mari kita ada sesuatu dalam jiwa kita yang harus kita tutup. Biarkan Yesus berkarya. Tadi bagus sekali dalam jalan salib. Yesus kasihanilah kami orang berdosa. Doanya lamat-lamat luar biasa. Terima kasih. Ya. Ya, Romo, ada satu pertanyaan di chat. Masih ada waktu, Romo? Masih Ibu Yaya. Ya. Selamat siang, Romo. Izin saya sedikit sharing iman. Pada saat di paroki kami mengadakan misa dan adorasi. Aduh, terhilang. Saya boleh bantu bacakan, Ibu? Ya, silakan, Ibu. Pada saat di paroki, kami mengadakan misa dan adorasi kerahiman ilahi
ketika monstran diangkat serta Romo mengucapkan doa, maka saya melihat seluruh ruangan menjadi merah. Kejadian ini sudah 2 kali saya lihat. Apakah maksud dari penglihatan saya itu, Romo? Saya takut dibilang halusinasi. Mohon Ya, pencerahannya, Romo Ompi. Terima kasih, Romo. Baik, Tuhan memberikan kepada kita pengalaman iman secara pribadi. Kalau kita melihat sinar merah itu menyertai kita pada saat adorasi, mungkin Tuhan sedang mengizinkan yang mengalami ini untuk mengalami belas kasihan, sinar darah Tuhan yang membersihkan dari dosa, yang menyucikan kita dari dosa. Darah itu menyucikan dan membersihkan. Darah Yesus membayar hutang dosa kita dengan lunas. Dan itu yakinlah, percayalah. Dan biasanya efeknya adalah damai. Damai. Apa yang kita terima? Kedamaian. Bukan kegelisah, bukan ketakutan. Bukan roh ketakutan. Tapi roh damai bekerja dalam jiwa kita. Ya, kalau kita Santa Faustina pun pernah diberitahu oleh teman suster, apakah kamu halusinasi? Dan Yesus menjawab, putriku, aku benar-benar nyata. Aku benar-benar hadir dalam Ekaristi. Kan itu, Ekaristi adalah kehadiran nyata. Yesus sungguh-sungguh ada dalam hostia, dalam sakramen itu. Terima kasih. ya. Satu lagi Romo, mohon beri kesempatan kepada kami. Selamat sore Romo, saya Titi dari Tangerang Romo. Saya mau bertanya, apakah dosa yang dilakukan orang tua bisa menurun ke anak dan cucunya? Kalau iya, bagaimana cara memutuskan dosa yang dilakukan orang tua agar tidak menurun ke anak cucu, terutama jika anak cucunya tidak beragama Katolik? Ibu Pasaribu, Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa dosa itu diturunkan. Hmm. Dosa tidak diturunkan, kejahatan tidak diturunkan. Tetapi kelemahan-kelemahan kita memengaruhi. Karena itu dalam proses pola asuh sangat penting itu doa dan cinta. Kalau tadi dikatakan, apakah itu bisa diputuskan? Apakah rantai itu bisa dilepaskan? Sangat bisa. Darah Yesus, sinar darah ilahi, air dan darah, itu memutuskannya. Percayalah. Yesus sudah bayar kita punya hutang dosa. Kan itu dosa ayah ibu kita tidak terwariskan ke aku, ke saya. Benar. Tetapi Yesus membayar dan membasuhnya. Dan saya jadi baru. Maka, kata Rasul Paulus, siapapun yang berada di dalam Yesus akan diciptakan jadi baru. Amin, amin. Jadi baru. Sungguh. Saya jadi baru karena Yesus. Saya dulu masa lalu saya tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi saya sekarang ketika ada di dalam Yesus, ketika saya membenamkan hidup saya dalam Ekaristi, dalam roti Ekaristi, saya jadi baru. Dia ciptakan saya jadi baru. Terima Amin. kasih. Karena itu cintailah Ekaristi, cintailah misa, cintailah jam kerahiman. Kita akan mendapat banyak berkat dari anugerah-anugerah sakramen gereja ini. Terima kasih. Satu lagi Romo, izin sharing pengalaman. Setiap kali saya doa novena, selalu ada saja tantangan. Apa solusinya Romo? Dan mohon bantuan doanya. Ketika Satu kita misalnya. berdoa untuk anak kita, iblis tidak mau mereka jadi baik. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Berhentilah
Berhentilah menciptakan kebencian, membuat kebencian tumbuh dalam keluarga kita. Saya selalu bicara tentang apa yang ditulis dalam surat kepada orang Ibrani, tentang akar pahit. Surat kepada orang Ibrani itu jelas untuk kita bahwa akar pahit itu bisa menular kemana-mana, memengaruhi. Tetapi darah Yesus memutuskan semua akar pahit itu, dan jalan berkat akan tumbuh di dalam jiwa kita. Karena itu saya sangat yakin keluarga yang hidup dalam semangat doa, cinta ekaristi, mencintai jam kerahiman, masuk dalam komunitas-komunitas rohani, Tuhan Yesus akan mengubah dan menciptakan keluarga itu jadi baru dalam kasih. Karena itu, Ibu Pasar Ibu, mari kita sedikit melihat, nanti kalau kita melihat surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 15. Perhatikan, di sana jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang mencemarkan banyak orang. Di dalam darah keluarga kita, itu bisa ada akar pahit yang bisa mengalir, menular, berakar dan berakar dari generasi ke generasi. Bagaimana memutuskan? Cintailah jam kerahiman, berdoalah koronka, cintailah ekaristi, berdoalah rosario. Terima kasih. Itu jawaban saya. Saya Iya, sangat yakin. Karena iya. Rasul Paulus berkata kepada umat di Korintus, siapa saja yang ada di dalam Yesus akan diciptakan baru. Terima kasih. Satu lagi, Romo, mohon. Silakan Bu. Kenapa setiap doa dari masjid anjing selalu seperti menangis? Mohon pencerahannya, Romo. Karena mereka menangkap suara-suara yang tidak ditangkap oleh kita. Jadi ada bebunyian yang tidak ditangkap. Anjing adalah makhluk yang menangkap suara yang melebihi tangkapan suara telinga, suara kita. Mereka menangkap. Jadi mereka sangat kuat menangkap sesuatu. Karena itu kalau ibu, kalau saya maaf, saya bekerja juga di rumah sakit. Biasanya kalau ada kematian orang-orang yang tragis gitu ya, kematian orang, itu selalu ada tanda anjing biasanya memberikan informasi. Tapi ada anjing yang juga memang mau maaf musimnya mereka kawin. Tapi ada sinyal tertentu yang diberikan. Itulah ciptaan, makhluk ciptaan. Karena itu, kenapa suara-suara itu bisa mungkin ada iblis yang menghalangi kita untuk berdoa? Mari berdoa. Ambillah rosario dan berdoalah koronka. Terima kasih, Romo, untuk Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Kerahiman, berkatilah komunitas Love Praying Family. Berkatilah saudara-saudari kami yang mendengarkan pengajaran ini dan ikut terlibat di dalam komunitas doa sore ini. Biarlah berkat-Mu saat ini mengalir dari luka-luka-Mu yang kudus dan penuh kekuatan ke dalam 5 luka yang suci-Mu, Yesus. Kami benamkan semua orang yang kami doakan, yang telah kami janjikan doa, yang akan kami doakan. Dan biarlah luka-luka-Mu terbuka bagi mereka. Saat ini oleh kekuatan berkat penumpangan tangan, mengalirlah darah dan air, mengalirlah kekuatan cinta, mengalirlah kekuatan belas kasihan bagi komunitas ini dan bagi saudara-saudari kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin.